Baik, ketemu lagi di video kali ini. Ini untuk panduan cara masuk recovery modenya ya. Sini recovery mode EAP TP-Link. Ini saya menggunakan EAP 653. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan skemanya sama. Jadi ada power adapter terhubung ke EAP, EAP-nya terhubung kabelan ke laptop ini ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalkan EAP-nya tidak ada power adapternya atau tidak ada colokan power ya lebih tepatnya, Anda bisa menggunakan PoE pasif adapter atau menggunakan PoE injektor ya. Tapi kalau untuk EAP Wi-Fi 6 atau yang EAP 6 series itu umumnya dia ada power adapternya ya. Jadi bisa menggunakan video ini untuk panduan cara masuk recovery modenya. Berikut untuk cara masuk recovery modenya akan dijelaskan di laptop ini ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini pertama yang kita siapkan dulu sebenarnya adalah firmware-nya. Jadi untuk masuk ke recovery mode ini umumnya dilakukan kalau misalkan EAP-nya tidak bisa masuk web UI, atau kasarnya kayak ada kendala di EAP-nya, mungkin DB-nya lemah atau memang tidak bisa di-adopt, memang bisa di-adopt ke EAP command controller maksudnya. Nah, sebelum kita masuk ke recovery mode, kita download dulu firmware EAP-nya. Sini saya pakai EAP 653. Pastikan versi hardware-nya ya disamakan. Untuk informasi versi hardware, modelnya itu di label di bagian bawah unit. Ya, sini untuk video ini saya pakai EAP 653 versi 1. Nanti disesuaikan dengan EAP yang kawan-kawan gunakan ya. Terus kita download firmware-nya. Nah, ini firmware-nya boleh yang mana aja, terserah ya. Yang penting dia EAP 653. Regionnya pastikan sama. Kalau dia regionnya EU, ya menggunakan yang firmware EU. Tapi di video ini saya pakai region US unitnya ya. Karena unitnya region US, maka saya pakai firmware-nya US juga. Nah, yang ini sudah saya download. Ya, yang ini sudah saya download. Ini ya sudah saya download, sudah saya ekstrak juga. Ya. Jadi untuk kalau sudah diekstrak, sudah di-download firmware-nya, sekarang kita setting static IP-nya. Untuk EAP 6 series atau EAP yang Wi-Fi 6 gitu ya, 650, 613, 620 HD gitu ya. Ini kita setting static IP dulu. Nah, kalau diperhatikan ini belum ada kabel yang terhubung dan EAP-nya juga belum dinyalakan ya. Jadi dengan kondisi kabelan terhubung ke EAP-nya belum dinyalakan. Nah, ini di laptopnya kita setting static IP. Nah, ini sudah saya setting. Ini pakainya 192.168.0.100, subnetnya 255, 255, 255. Gateway-nya dikosongin ya. Nah, ini kalau sudah kita oke. Nah, itu kita oke. Jadi kalau sudah disetting static IP-nya, kita buka di add ke 192.168.0.254 ya. Nah, ini nggak apa-apa, didiamkan seperti ini aja ya. Ini didiamkan 168.0.254. Ini nggak apa-apa didiamkan. Jadi memang nggak bisa akses karena kan memang EAP-nya juga belum dinyalain ya. Dan kita belum masuk ke recovery mode. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya balik ke EAP-nya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, dengan kondisi halaman ini terbuka ya, yang 0254. EAP-nya masuk ke laptop itu via kabelan, ya. Dan EAP-nya kita pakai power adapter. Jadi dengan kondisi unitnya belum nyala, EAP-nya ya LED-nya masih mati. Dengan kondisi unitnya belum di power on ya, kita tekan tombol power ya. Kita tekan tombol reset, lubang reset ya. Ini ada tombol di dalamnya ya, pakai peniti atau besi gitu ya yang muat. Jadi kita tekan. Kita tekan
kita tekan terus. Ini dari tekan ini bisa sampai 5 detik ya. Kita tekan kurang lebih sekitar 5 atau 10 detik. 5 detik lah ya minimal. Nah, setelah itu kita nyalakan. Sambil kita tekan. Jadi dengan kondisi tombol resetnya masih ditekan, lalu kita nyalakan tombol powernya, EAP-nya maksudnya ya, power EAP-nya, power adapternya. Nah, ini tombol resetnya masih saya tekan terus, masih kita tekan terus. Kita tekan terus tombol resetnya sampai muncul, nanti akan muncul di yang laptopnya itu recovery mode-nya atau web page-nya lah ya kasarnya. Nah, ini udah. Kita balik lagi ke laptop. Tuh lihat ya, muncul web page-nya 0254. Jadi kembali lagi, ini kita tekan terus tombol resetnya tadi, ditekan terus, lalu dengan kondisi mati, lalu kita nyalakan powernya ya, kita nyalakan powernya atau kita plug in powernya. Kita masih dengan kondisi masih kita tekan terus ya, butuh 2 orang atau mungkin kedua tangan ya. Itu kita tekan, tahan dengan kondisi mati 5 detik lah ya, 5 detik, lalu dinyalakan tombol power adapternya, dan itu dengan kondisi masih ditahan, terus ditahan sampai muncul recovery modenya. Nah, kalau sudah ada recovery modenya, itu berarti sudah berhasil masuk ke recovery mode untuk web page-nya. Ini via web page ya, recovery mode via web page. Jadi recovery mode itu dibagi 2, via TFTP dan via web page. Nah, yang kita gunakan itu via web page-nya atau web UI-nya. Nah, ini kita lanjut ke laptop. Baik, kita lanjut lagi. Nah, nanti kalau sudah masuk ke recovery modenya di web UI-nya atau di web page-nya, nah itu nanti tinggal dipilih aja firmware yang kita download tadi ya. Nanti terus kita pilih upgrade. Nah, kalau sudah dipilih upgrade, nanti akan ada loadingnya. Nah, nanti ditunggu loadingnya sampai 100%. Nah, jika sudah 100%, itu silakan EAP-nya itu dimatikan, lalu dinyalakan kembali. Jadi di reboot ya. Nah, nanti kalau sudah dinyalakan kembali, baru deh disetting ulang seperti biasa EAP-nya. Sekian video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya.